Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aydan, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Al-hadits. Sadaqallahul adzim wa balagha rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Al-ayat. Shadaqallahul adzim. Setiap kita selesai melaksanakan kewajiban sholat 5 waktu kita, doa ini senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena khatib yakin tidak ada satu orang pun terkhusus yang hadir pada kesempatan Jumat siang hari ini yang tidak menginginkan bisa merasakan kehidupan yang bahagia, baik itu bahagia dunia maupun bahagia akhirat. Maka di setiap selesai sholatnya, doa yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ini senantiasa juga kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengiringi doa selamat kita yang selalu kita bacakan setiap selesai sholat kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, timbul pertanyaan, dengan cara apa kita bisa merasakan hidup bahagia di dunia dan bahagia kelak di akhirat ketika kita sudah kembali pulang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik sejati kita? Tentunya jawabannya sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat ke-16, yakni surat An-Nahl ayat 97.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Itu jawabannya. Ketika kita atau doa kita terkhusus permintaan agar Allah menganugerahkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat, maka syaratnya sejatinya hanya dua saja. Yang pertama, kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjalankan amal soleh dalam setiap gerak dan langkah kehidupan kita di dunia ini. Man amila sholihan, barang siapa yang beramal soleh. Salatkah amal soleh itu? Zakatkah amal soleh itu? Atau puasa di bulan suci Ramadan? Atau kewajiban kita menunaikan ibadah haji saat kemampuan atau istitoah telah tiba? Silaturahmikah amal soleh itu? Bersedekahkah amal soleh itu? Tersenyum setiap kita bertemu dengan saudara kita kah amal soleh itu? Apapun amal soleh itu, senantiasa kita lakukan, baik laki-laki maupun perempuan. Wa huwa mu'minun, dan amal soleh itu dijalankan dalam keadaan iman dengan sebenar-benarnya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Hayatan thayyibah ini akan Allah anugerahkan kepada siapapun yang beriman dan beramal soleh ketika dia masih berada di dunia fana ini. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan bukan hanya merasakan kebahagiaan di dunia ini saja, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan juga pahala yang luar biasa, bahkan lebih baik dari amalan yang pernah dilakukan di dunia, yakni nanti ketika kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana di dalam lanjutan ayat ini, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan memberikan pahala bi ahsani ma, dengan sesuatu yang lebih baik dari apa yang pernah dilakukan. Sebagai salah satu contoh, kita bisa membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, man jaa bil hasanati, barang siapa yang datang dengan satu kebaikan, falahu asyru amthaliha, maka bagi dia 10 kebaikan. Ini menunjukkan, atau ayat ini sejalan dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat An-Nahl tadi, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan berikan balasan pahala dengan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang pernah dilakukan di muka bumi ini. Bahkan jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita melihat atau menengok ayat yang lain yang berkaitan dengan infak dan sedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya 10 kali lipat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pahalanya, tapi bahkan sampai 700 kali lipat, bahkan lebih banyak dari apa yang kita bayangkan, karena sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi syarat agar kita bahagia di dunia dan di akhirat, atau syarat agar doa kita
agar Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, sebagaimana yang senantiasa kita pintakan kepadanya di setiap selesai sholat 5 waktu kita adalah dengan beriman kepada Allah dan menjalankan amal soleh dalam kehidupan kita sehari-hari. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya Al-Qurtubi menyampaikan bahwa ada tanda-tanda hidup bahagia yang bisa dilihat dari seseorang. Yang pertama, ketika rizki yang kita makan, rizki yang kita minum adalah rizki yang halal, atau bisa juga dikatakan halalan thayyiban. Kebahagiaan seseorang itu tidak bisa dinilai dari sebanyak apa harta kekayaan yang dia miliki, setinggi apa pangkat dan jabatan yang dia miliki, tapi kebahagiaan seseorang itu bisa dilihat ketika rizki yang dimakan, rizki yang diminum baik oleh dirinya ataupun oleh keluarganya, istri dan anak-anaknya adalah rizki yang halal. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika yang kita konsumsi sehari-hari adalah rizki yang halal, maka akan mengantarkan kita semua kepada kehidupan yang bahagia. Ketika kita berkeluarga, maka keluarga kita akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ketika kita memiliki anak keturunan, maka anak keturunan kita akan menjadi anak keturunan yang soleh dan solihah. Ketika Allah menambahkan rizkinya kepada kita, maka rizki itu akan menjadi rizki yang penuh dengan barokah, senantiasa melimpah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rizki yang halal itu bagian daripada tanda hidup bahagia seseorang? Kita bisa mengambil tamsil, tidak sedikit orang-orang yang hidup serba kekurangan, orang-orang yang hidup di bawah garis kemiskinan dengan anak yang banyak, tapi anak-anaknya mampu menyelesaikan pendidikannya, bukan hanya sampai S1 saja, tapi boleh jadi anak-anaknya bisa menyelesaikan pendidikannya sampai S2, sampai S3. Bahkan anak-anaknya yang banyak itu mampu memberikan kebanggaan kepada kedua orang tuanya, padahal secara kasat mata rizki yang mereka miliki, harta yang mereka miliki tidak seperti orang lain, bahkan hidup di dalam serba kekurangan. Tapi kalau rizki yang mereka konsumsi sehari-hari adalah rizki yang halal, maka insya Allah akan mengantarkan kepada kebahagiaan dalam kehidupan dunia ini. Itu yang pertama. Oleh karena itu, mudah-mudahan rizki yang kita makan, rizki yang kita minum, begitu juga rizki yang dimakan dan diminum oleh keluarga kita adalah rizki yang halal, karena rizki yang halal itu akan mampu mengantarkan kita untuk bisa merasakan hidup yang bahagia. Kemudian yang kedua, kata Imam Al-Qurtubi, ketika kita memiliki sifat qanaah atau ridho dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, berapapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sedikit ataupun banyak, kita merasa rela, kita merasa ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bisa kita upayakan dengan cara kita melihat orang-orang yang ada di bawah kita dan tidak melihat orang-orang yang ada di atas kita. Insya Allah ketika kita selalu melihat dalam urusan dunia kepada orang yang ada di bawah kita, tidak melihat orang yang ada di atas kita, maka
kebahagiaan dunia itu akan dapat kita rasakan. Kemudian yang ketiga, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mendapatkan pertolongan untuk bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan termasuk orang yang merasakan hidup bahagia. Kita ditolong oleh Allah untuk bisa hadir hari ini melaksanakan kewajiban sholat Jumat kita. Kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersedekah. Kita ditolong oleh Allah untuk bisa senantiasa menjaga silaturahmi. Kita ditolong oleh Allah untuk senantiasa bisa melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah. Dan ketika pertolongan itu senantiasa datang kepada kita, kita akan bisa merasakan kebahagiaan dunia ini. Yang keempat, jamaah sekalian, ketika kita merasakan nikmatnya atau manisnya ibadah kepada Allah, maka kita terkategori orang yang merasakan kebahagiaan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan doa-doa yang senantiasa kita panjatkan kepadanya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, digambarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ada beberapa indikator kebahagiaan yang bisa kita rasakan. Yang pertama, kata Nabi, ketika istri yang kita miliki adalah istri yang salehah. Arba'un min sa'adatil mar'i, kata Nabi. Ada 4 tanda dari kebahagiaan seseorang. Yang pertama, antakuna zaujatuhu salihatan. Istrinya adalah istri yang soleh. Istri yang soleh itu adalah ketika kita memandang dia membuat kita bahagia. Istri yang soleh adalah istri yang senantiasa taat kepada kita. Istri yang soleh adalah istri yang tidak menyelisihi kita dengan sesuatu yang kita benci, baik berkaitan dengan dirinya ataupun berkaitan dengan harta kita. Istri yang senantiasa menjalankan apa yang menjadi kewajibannya, baik kewajiban dia kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun kewajiban dia kepada suaminya. Antakuna zaujatuhu salihatan. Itu yang pertama, kata Nabi. Indikator kebahagiaan seseorang yang pertama adalah ketika dia memiliki istri yang salihah. Kemudian yang kedua, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa auladuhu abraran. Dia memiliki anak keturunan yang salih dan salihah. Anak yang soleh dan solihah, yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya, baik pada saat orang tuanya masih ada ataupun ketika orang tuanya sudah tidak ada. Dan di dalam hadis yang sangat populer, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali yang tiga. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak yang soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Berbicara mengenai anak soleh yang ada pada hadis baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tentunya kita bertanya-tanya, bagaimana ketika kita sudah berkeluarga, seorang suami, seorang laki-laki sudah memiliki istri, seorang perempuan sudah memiliki suami, tapi berumah tangga sekian lama, bukan hanya 1 tahun, 2 tahun, sudah belasan tahun, puluhan tahun tidak dikaruniai keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana agar kita yang Allah Subhanahu wa taala tidak anugerahkan keturunan sudah sekian lama, apakah bisa kita memperoleh pahala yang mengalir dari yang namanya anak soleh sesuai dengan apa yang disabdakan oleh baginda Nabi SAW? Atau itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang memiliki anak keturunan saja? Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya ketika kalimat waladin solihin dalam hadis ini hanya diperuntukkan bagi orang tua yang memiliki anak keturunan atau nasab langsung saja, maka rugilah orang tua yang mereka tidak dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala.
tidak dikaruniai keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, hadis ini tentunya berlaku bagi orang tua yang tidak memiliki anak keturunan, tapi dia memelihara anak yatim, dia mengurus anak yatim, dia menyekolahkan mereka, dia membawa ke dokter ketika mereka sakit, dia mengasuh seseorang ketika anak yang dia asuh ini, baik anak yatim ataupun bukan, menjadi anak yang soleh, kemudian memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang tua angkatnya, maka doa itu akan sampai meskipun kedua orang tua angkatnya sudah berada di dalam atau di barzakh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan khawatir ketika orang tua tidak dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mendapatkan doa dari anak-anak yang soleh. Ketika kita memelihara seorang anak, mengasuh seorang anak, meskipun mereka bukan anak kita, tapi mereka menjadi anak-anak yang soleh dan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita, maka doanya akan sampai ketika kita masih ada ataupun ketika kita sudah tiada. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, indikator kebahagiaan seseorang kata Nabi adalah wa khulata'uhu salihina, memiliki teman-teman yang soleh, memiliki teman-teman yang beriman kepada Allah dan senantiasa menjalankan amal solehnya. Karena ketika teman-teman kita adalah teman-teman yang beriman, kawan-kawan yang beramal soleh, kawan-kawan yang sholihin, maka mereka akan senantiasa mengingatkan kepada kita untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ketika kawan-kawan kita, teman-teman kita dimanapun, di tempat di mana kita tinggal, di kantor di mana kita bekerja, di pasar di mana kita berdagang, adalah teman-teman yang soleh, maka kita akan bisa merasakan kebahagiaan sebagaimana diindikasikan oleh baginda Nabi SAW. Dan yang keempat, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, indikator kebahagiaan seseorang itu adalah ketika rizkinya didapatkan dari tempat di mana dia berada. Artinya rizki yang dia dapatkan adalah rizki yang bisa dia dapatkan ketika mereka bersama-sama dengan keluarganya. Tidak harus pergi ke luar negeri, tidak harus pergi ke luar kota, tapi ketika rizki itu didapatkan dari tempat di mana dia berdomisili, sehingga dia bisa bersama-sama setiap ada kesempatan dengan istrinya, dengan keluarganya, dengan anak-anaknya, maka itu menunjukkan kebahagiaan seseorang. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu saja yang bisa khatib sampaikan pada kesempatan khutbah siang hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada kita semua untuk bisa merasakan bahagia, baik itu di dunia dan di akhirat kelak. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum.